pertama sebelumnya, yaitu tentang hijrahnya para sahabat. Kemarin kita selesai membahas tentang perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah itu di mana Bu kemarin? Aqabah di Mina, tempat melempar jumrah pertama itu namanya Aqabah. Tanggal 10 Zulhijjah itu yang satu lempar itu Aqabah. Di situ Nabi Muhammad mengikat janji dengan orang Madinah. Awalnya jumlah mereka hanya 12 orang. Tahun ke-12 Hijriah, 12 kenabian atau 12 kenabian. Apa kata Nabi ke 12 orang ini? Tahun depan kalian berangkat haji lagi ya. Kata mereka itu ya. Bawa teman-teman kalian sebanyak yang kalian mampu. Akhirnya terkumpullah tahun depan mereka berangkat haji tahun 13 kenabian. Jumlah mereka 70. Apa Bu? 70. Itu terjadi namanya perjanjian Aqabah keberapa jadinya? Kedua. Jadi 2 kali Bu. Jumlah yang kedua kali itu berapa? 70. Kalau Aqabah pertama 12. 70 jumlah mereka. Nabi janji juga dengan mereka bahwa mereka wajib membela Allah dan Rasulnya jika Rasulnya pergi pindah ke Madinah. Dan mereka menyepakati itu. Ya, kami bela dengan darah kami, harta kami, dan nyawa kami. Oh baik. Itu kan? Itu kan jadinya Bu ya. Tahun keberapa Bu? 13 kenabian. Kalau haji itu bulan apa Bu? Zulhijjah. Bulan yang keberapa tuh? 12 Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan 12 itu kan? Kan orang pulang haji itu Bu, maksudnya selesai pelaksanaan haji itu tanggal berapa Zulhijjah? Dan selesai semua tuh, kira-kira tanggal berapa? Tanggal 15 sudah selesai semua. Kan tanggal 10 melempar jumrah pertama. Habis itu kemudian melempar jumrah yang 3 kali itu Bu. Itu tanggal 11 dekat hari Tasyrik, 11 Zulhijjah. Habis itu besoknya juga melempar 3 buah juga. Aqabah, Wusta sama Ula. Kan 3 tuh dilempar tuh. Itu tanggal 12. Kalau namanya sampai tanggal 12 aja disebut dengan nafar sani. Itu dia boleh tuh pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tapi disunahkan sampai tanggal 13. Besoknya juga melempar 3-3-nya. Ya kan? Aqabah, habis itu apa? Wusta, habis itu Ula. 3-3 itu dilempar tuh kan? Itu kan? Nah, berarti tanggal 13 sudah selesai gak Bu? Udah selesai semua tuh pelaksanaan ibadah haji di Mina. Habis itu pulang ke, maksudnya berangkat ke Ka'bah. Ngapain di Ka'bah? Tawaf ifadah. Ifadah itu isinya tawaf ifadah, sa'i sama tahallul. Itu taruhlah dia melaksanakan tanggal 14. Tanggal berapa? 14. Berkemas-kemas setelah itu tanggal 15 sudah bisa pulang. Udah bisa pulang ke Indonesia. Udah bisa belum? Nggak bisa. Asik kira begitulah Bu. Tanggal 15 mereka pulang. Maksudnya kan mereka pulang. Ketika mereka pulang, orang-orang Madinah pulang. Apa kata Nabi? Orang-orang Mekah yang kepengen hijrah silakan ikut langsung dengan orang-orang Madinah agar tidak ketahuan. Karena kan orang ramai pulang tuh. Pulang sama-sama ketahuan gak? Enggak. Nah, makanya ada di antara sahabat itu bulan Zulhijjah itu mereka sudah berangkat hijrah ke Madinah. Dan dibolehin sama Nabi Muhammad tuh. Dibolehin. Cuma Nabi Muhammad belum diizinkan untuk hijrah. Kapan Nabi Muhammad diizinkan untuk hijrah? Nanti tanggal 26 Safar namanya Bu. Tanggal berapa Bu? 26 Safar. Kalau 26 Safar itu bulan berapa itu Bu Safar Bu? 2 kan?
Zulhijjah. Berarti 3 bulan setelah sahabat para pergi, Nabi Muhammad belum berangkat. Dia berangkat itu setelah 3 bulan itu, bulan Safar, tanggal 26. Itu nanti kita akan cerita nanti pertemuan selanjutnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang hijrahnya sahabat dulu. Sahabat itu sudah mulai hijrah tanggal berapa? Tanggal 15 Zulhijjah mereka sudah ikut dengan orang Madinah terus. Nah, makanya kita belajar dulu, Bu. Hijrahnya para sahabat. Ibu masih konsentrasi gak nih? Nah, baik. Nah, ini Bu, ini kan ceritanya setelah perjanjian Bait, itu artinya setelah perjanjian Aqabah kedua, orang Islam telah pula sukses membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang Sahara. Maksudnya apa? Rasulullah akhirnya mengizinkan kaum muslimin melakukan hijrah ke negeri Madinah. Izinkan sama Allah. Ayatnya turun tuh Bu. Ayatnya turun. Betul. Inna ardallahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sesungguhnya apa Bu? Bumi Allah ini luas. Berangkat hijrahlah. Kata siapa? Kata Allah. Diizinkan sama Allah untuk berangkat. Akhirnya kaum muslimin mulai hijrah. Sementara mereka mengetahui resikonya. Apa resiko hijrah itu, Bu? Tinggalkan rumah, harta, kendaraan. Yang dibawa apa bisa dibawa, Bu? Orang hijrahnya sembunyi-sembunyi. Yang bisa dibawa apa, Bu? Apa yang bisa dibawa aja, yang kecil-kecil. Kalau dia bawa pintu, kira-kira bisa gak, Bu? Ketahuan lah. Orang juga jauh. Berarti bukan konsekuensinya ninggalin harta, rumah, kendaraan itu banyak yang tinggal. Dan harta, kendaraan, rumah itulah nanti yang akan diambil oleh orang Quraisy. Jadi rumahnya kan tinggal tuh dijualin sama orang Quraisy. Motornya, ada motor nggak dulu ya? Apa? Ontanya kan kalau bisa bawa onta kan cuma 1 atau 2 kan. Kalau ontanya banyak, tinggal aja. Istrinya, anaknya tinggal pun diambil sama orang. Konsekuensinya begitu. Sahabat agar bisa imannya agar tetap di hati, mereka tetap berangkat. Kira-kira Ibu kayak gitu berangkat kayak orang terusir itu sedih gak, Bu? Sedih lah. Kalau merantau itu seperti diusir atau bukan? Enggak lah. Kalau merantau pas kita balik lagi rumah kita masih ada. Ini rumahnya udah dijual-jualin sama orang tuh. Makanya nanti Ibu, ketika Nabi Muhammad di Madinah, Nabi Muhammad kan mencoba mengambil ulang balik harta yang diambil oleh orang Quraisy, mencegah kafilah dagang Quraisy. Kan itu nanti ceritanya tuh, Bu. Itu Nabi Muhammad jadi penyamun atau ingin mengambil harta yang ditinggalkan? Mengambil harta yang ditinggalkan. Jangan Ibu bilang Nabi Muhammad dan sahabatnya setelah hijrah ke Madinah dia jadi penyamun. Penyamun tau gak, Bu? Apa itu penyamun, Bu? Perampok lah, penyamun lah ya. Penyamun itu mencegah orang jalan ambil hartanya. Perampok namanya itu. Gak begitu Nabi Muhammad. Begitu gak? Enggak. Yang diambil sama Nabi Muhammad apa? Harta yang diambil sama orang Quraisy. Itu yang mereka perdagangkan. Pengen ditarik lagi sama Nabi Muhammad. Salah atau gak salah, Bu? Salah gak Nabi Muhammad? Gak salah. Ibu misalnya gini ya, nih datang ke Edah nih, Ibu misalnya bawa sandal ke masjid. Bawa, Bu? Sandal ke masjid, sandal Bu itu bagus. Habis itu sandalnya hilang. Sandalnya apa, Bu? Hilang sandalnya. Pas ketika sandalnya hilang, 2 hari berikutnya Ibu ke masjid lagi. Kelihatan sama Ibu. Apa, Bu? Sandal Ibu yang hilang 2 hari yang lalu. Ibu ambil atau enggak? Ibu ambil atau enggak? Bukan Ibu jadi pencuri nanti. Punya sendiri kan? Nah gitulah Nabi Muhammad, ngambil punya sendiri. Maka Nabi Muhammad tidak sebut apa, Bu? Pencuri atau penyamun. Itu sandal kita. Ya kan, kalau dipakai pas orang, Bapak itu sandal saya. Apa tandanya? Di belakang ada tulisannya M. Apa itu? Maria.
Itu nama saya tuh. Oh iya ya, tadi maaf. Contohnya begitu. Ada ditandain. Bu kalau ke masjid kan suka nandain sandal nggak bu? Pakai spidol nggak? Oh enggak. Berarti baik-baik orang di sini. Kalau di pesantren kan harus dikasih nama. Kalau kasih nama, hilang ya. Hilang juga. Baik, gitulah kira-kira. Terus kaum musyrik terus berupaya menghalangi orang berangkat, tapi dihalang. Ini apa namanya bu ya? Di Mekah mereka dikejar-kejar, ya kan? Dibilang orang Islam itu pengacau lah, segala macam lah kan? Ya kan, tidak nasionalisme lah, gitulah bahasa orang-orang sekarang misalnya gitu kan. Tidak cinta tanah air lah, kenapa kok jadi pengacau, perusak, radikal, gitu macam-macam kan? Ketika mereka keluar dari mana bu? Dari Makkah itu malah dihalangi. Ini apa namanya nih bu? Harusnya kan kalau pengacau, perusak, ketika mereka keluar dari negeri itu harusnya orang-orang negeri itu gimana? Senang kan? Harusnya dibiarin kan? Pergi-pergi jalan kalian kan gitu. Ini herannya bu, ini yang menjadi herannya. Kenapa kok mereka malah dihalangi untuk pergi? Mereka yang berhalangi. Dirampas barangnya iya. Mereka pun tak dibolehin berangkat walaupun dengan badan sendiri aja. Kenapa bu? Apa nih penyebabnya nih? Maka jawabannya para ahli sejarah bilang gini. Sebenarnya mereka mengatakan orang Islam itu pengacau, itu sebenarnya enggak. Itu cuman apa namanya itu? Apa namanya itu bu? Fitnah hoax lah. Mereka enggak pengacau sebenarnya. Mereka tahu itu bukan pengacau. Melabel-labeli saja teroris segala macam, ya kan? Dilabel-labeli saja begitu, dilabel-labelkan saja. Terus habis itu bu ya, habis ini. Terus kenapa mereka menghalangi? Sebenarnya mereka benci itu bukan orang Islam, tapi apa? Agamanya itu. Sebab kalau dia berkembang agama ini, seluruh kejahatan di muka bumi ini akan terhenti. Karena agama Islam sajalah yang bisa menghentikan seluruh kejahatan. Serius bu, agama Islam dari dulu itu konsisten. Kalau haram dari awalnya kata Allah sampai hari kiamat, sampai seterusnya. Gitu. Jadi agama Islam itu kalau bilang zina haram, minuman keras haram, mencuri haram, ngambil harta orang haram, berbuat zalim haram, dari dulu sampai sekarang tetap haram. Walaupun ada orang yang mengatakan oh berzina itu kalau suka sama suka ya boleh-boleh aja lah, misalnya gitu ya. Atau minuman keras itu kalau untuk menghangatkan badan boleh-boleh aja lah. Mencuri itu kalau gak ketahuan sah-sah aja lah. Itu mungkin kata orang bu, tapi kata agama kita tetap haram, tak bisa. Agama Islam yang tak bisa dimain-mainkan hukumnya. Tapi memahami nih, kalau agama lain memahami nih, bisa nggak dimainkan hukumnya? Jawablah bu, bisa dimain-mainkan nggak hukumnya? Bisa. Dulu bagi agama, maaf nih, bagi agama Nasrani Yahudi itu babi itu haram, tapi dimainkan hukumnya oleh para alimnya atau para pengikutnya. Akhirnya babi jadi halal. Bukan bisa dimainkan, bisa dirubah. Kalau agama Islam bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Makanya sebenarnya orang kafir Quraisy itu yang mereka benci bukan orangnya, tapi apa? Agamanya. Sebenarnya siapa yang membuat mereka bisa benci kepada agama itu? Setannya, iblisnya. Karena kalau berkembang agama Islam, maka iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya mereka sudah kemasukan syaitan itu, iblis, jiwa iblis itu sebenarnya. Kalau mereka katakan orang Islam itu pengacau, radikal, ketika mereka pergi harusnya biarin aja. Tapi kenyataannya mereka tahan. Kalau bisa dibunuh aja orang Islam itu hingga Islam itu hilang di muka bumi ini. Mereka bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Kan itu nafsu syaitaniah manusia itu kan gitu. Pengen apa bu? Pengen bebas, nggak pengen dihukum secara hukum kan itu. Agama yang satu, makanya bu agama-agama lain itu tidak dibenci sama agama-agama. Kan di Mekah itu banyak juga agama Nasrani, agama apa lagi dulu? Agama Yahudi kan banyak juga. Dibenci nggak bu? Diperangi nggak? Dibunuh-bunuh nggak? Dikejar-kejar nggak? Enggak. Biasa aja mereka
hidup berdampingan. Tapi kalau masuk agama Islam lah yang mereka semua yang punya agama itu sepakat untuk apa? Untuk menyerang agama Islam. Coba lihat sekarang ini, yang diserang agama Islam atau agama yang lain? Seluruh agama menyerang agama Islam. Ya, benar. Di India dengan agama Hindunya nyerang Islam. Di Spanyol dengan agama Nasrani nyerang Islam. Di Palestina dengan agama Yahudinya nyerang Islam. Pokoknya hampir seluruh orang Islam yang ada di setiap negara itu diserang. Yang menyerang itu bukan satu agama, tapi semua agama. Paham gak betul? Makanya ibu jangan jadi orang Islam kata ibu senang-senang. Dosa jadi orang Islam sekarang aja ibu senang ini, karena tidak ada apa? Tidak ada yang nyerang. Nanti kalau seandainya mereka punya kesempatan untuk nyerang, sebenarnya bukan mereka sih yang membuat mereka begitu, siapa? Setannya. Karena setan kan tahu agama ini benar. Benar nggak bu? Setannya sebenarnya. Bu paham gak nih? Alhamdulillah. Berat. Suara saya kok berat aja bawaannya nih. Bapak harus dekat ini. Baik, lanjut ya. Orang yang pertama hijrah, nih bu. Beliau hijrah setahun. Siapa nih bu? Kita ceritain siapa dulu. Beberapa orang sahabat kita ceritain, tidak semuanya. Siapa namanya nih yang hijrah itu bu? Abu Salam. Nah ini cerita kisah dia gimana dia hijrah. Abu Salamah punya istri namanya siapa bu? Ummu Salamah. Anaknya namanya siapa bu? Salamah. Jadi anaknya Salamah, bapaknya disebut bapak si Salamah, ibunya istrinya Ummu Salamah. Kan gitu aja nama orang dulu bu ya. Ya kan? Ya kan? Ummu Salamah ini bu, ini kan Abu Salamah mau berangkat nih, ngajak istrinya sama anaknya. Umurnya Abu Salamah ini paling 25 baru selesai nikah, baru punya anak satu. Namanya siapa bu? Salamah. Siapa namanya? Laki-laki atau perempuan? Anaknya laki-laki bu. Nama orang Arab jangan disamakan dengan orang Indonesia. Ini laki-laki ini. Namanya Salamah. Gue bilang perempuan ya, karena dia laki-laki ini. Karena seperti misalnya bu, Tolha, laki-laki perempuan? Laki-laki. Ibu karena udah tahu ya lah. Karena sahabat Nabi. Tapi kan tuh pakai tamar mutahah juga di belakang kan? Abu Hurairah. Itu laki-laki itu bukan perempuan, itu Hamzah. Nah jangan ibu katakan seluruh itu di belakang laki-laki perempuannya enggak. Islam ini laki-laki. Usianya baru 1 tahun ketika itu anak. Berapa? 1 tahun. Tadi kan baru nikah nih. Abu Salamah sama Ummu Salamah. Usianya baru 25 tahun, perkiraan begitu Abu Salamah ini. Dia ingin berangkat hijrah nih. Setelah Aqabah itu masih musim haji itu, masih di Zulhijjah itu. Diajak istrinya sama anaknya berangkat. Di tengah jalan bu, dicegat oleh keluarganya Ummu Salamah. Siapa yang mencegat bu? Keluarga Ummu Salamah. Dia bilang apa? Abu Salamah, kamu ini kan apa tuh? Bukan. Hai Abu Salamah, istrimu ini kan Ummu Salamah ini anak dan keponakan kami. Kata keluarga siapa? Abu Salamah. Ini siapa? Istrimu ini keluar apa tuh anak keponakan kan? Kami berani kau bawa dia untuk berangkat hijrah. Nggak ada cerita. Kalau ingin berangkat sendiri, tinggalkan istrimu. Gimana tuh bu ya? Kita mau hijrah, tapi istri tinggal. Gimana tak boleh berangkat? Kalau kamu berangkat sendiri. Berpesanlah Abu Salamah, istriku, demi Allah dan Rasulnya untuk menyelamatkan iman. Karena di Mekah ini kita akan dibunuh, disiksa segala macam. Untuk menyelamatkan iman, dan ini adalah perintah Allah untuk berangkat ke mana? Ke Madinah. Ini perintah Allah untuk berangkat ke Madinah. Maka tinggallah kau sementara dulu di Mekah. Biarkan aku pergi dulu. Nanti kalau kondisi sudah agak aman aku jemput. Kata siapa bu? Kata Abu Salamah. Menangislah istrinya. Terus kalau abang berangkat, anak kita masih menyusui, nggak mungkin abang bawa. Berarti
setahun baru. Gak apa-apa, kata siapa bu? Abu Salamah dengan sedih, akhirnya dia berangkat. Gue tahu gak ceritanya? Gak sampai situ ceritanya. Setelah seminggu lewat, akhirnya datang keluarga Abu Salamah ke istrinya Abu Salamah. Kan dia tinggal berdua nih, bukan nih? Ya kan, tinggal berdua nih. Datanglah siapa? Keluarga Abu Salamah. Dia bilang apa? Hai istrinya Abu Salamah, Ummu Salamah. Hai Ummu Salamah, anakmu ini yang Salamah ini kan binnya ke ayahnya. Berarti aslinya anakmu ini adalah keluarga kami. Keluarga siapa? Abu Salamah. Kan anak ke ayah kan begitu kan? Jadi yang wajib atau yang harus merawat anak ini adalah kami. Jadi kau tinggal sendiri, anakmu bawa sama kami. Dipisahkan pula dia dengan anak. Bayangkan sama ibu, suami di Madinah, istri di kampungnya, anak pun di kampung keluarga suaminya. Kita pisah bertiga, anak baru menyusu nih dipisahin bu. Jahat nih mereka luar biasa gitu. Itu matilah anak itu nanti gak nyusu bu, untung gak mati dia. Dikasih suota gitu. Nah, alhamdulillah bisa gitu. Setiap hari Ummu Salamah menangis. Yang ditangisinya anak jauh, suami jauh menangis. Cik cerita bu, nggak cerita nih. Tiap hari itu Ummu Salamah pergi kan, Ummu Salamah berangkat bukan, mana dia? Akhirnya sendiri. Ummu Salamah setiap pagi pergi bu. Mana dia pergi bu? Sebuah tempat nangis, namanya Atbah. Apa sebuah tempat bu? Sebuah tempat, ada tempat namanya Atbah. Dia menangis sampai sore. Jadi kerjaannya itu bu, pagi pergi, sore nangis. Ibu sedih gak? Keluarga pisah semua gitu? Sedih dia kan? Ilmu manusiawi. Setahun setelah itu, setahun pula bu, setahun lamanya begitu. Berarti usianya anak sudah 2. Ada di antara keluarga Ummu Salamah ini ibadah. Begini nih susahnya. Akhirnya bu, dia minta ke keluarga Abu Salamah, kembalikanlah anaknya. Kasihan betul dia. Akhirnya bu, mereka kembalikan anaknya sekian cerita. Habis itu apa? Ummu Salamah minta izin ke keluarganya agar bisa berangkat hijrah. Akhirnya bu, dibolehin pula untuk berangkat hijrah. Tapi kami nggak ngantar, pergi sendiri. Ummu Salamah karena nggak tahan lagi ingin bertemu dengan suaminya, anaknya sudah dapat di tangan, dia pergi sendiri. Tapi alhamdulillah di tengah jalan dia bertemu dengan, nama lupa saya nama sahabatnya, siapa nih? Di Tanim dia bertemu dengan siapa bu? Utsman bin Talha, bukan Utsman bin Affan bu, Utsman bin Talha. Beda ini orangnya ya. Dia masih musyrik, nanti dia masuk Islam nanti bu. Dia masuk Islam. Lalu dia mengantar Ummu Salamah karena berdua nih, perempuan berdua dengan anak kecil. Kira-kira aman atau gak aman bu? Aman lah, orang perjalanan jauh pakai onta kan. Akhirnya diantar sama laki-laki. Namanya siapa bu? Utsman bin Talha. Tapi kata nanti ada hadis dari Ummu Salamah ini, tidak ada orang yang lebih baik yang aku rasakan di muka bumi ini kecuali adalah siapa? Utsman bin Talha. Dia sangat amanah dalam perjalanan, walaupun kami hanya bertiga, dia tidak pernah apa namanya itu goda-goda aku segala macam, tidak pernah. Dia jalan-jalan aja. Nanti dia masuk Islam bu. Kapan bu? Di penaklukkan kota Mekah, nanti dia akan masuk Islam. Jadi bu, orang-orang yang punya andil sedikit terhadap agama pasti nanti disentuh oleh hidayah, pasti bu. Misalnya bu ya, dia preman besar, tapi ketika ada misalnya nih ada pengajian majelis taklim misalnya, dia preman besar, dia selalu mengantarin ibunya pergi ke majelis taklim, walaupun setelah itu dia pulang lagi. Tapi suatu saat ingat, dia pasti akan disentuh oleh ya, pokoknya setiap orang yang punya keinginan sedikit saja untuk agama ini pasti nanti dia akan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak gitu. Pokoknya bu, agama ini sekecil apapun ambil bu, walaupun belum nyemplung semuanya utuh, nanti insya Allah akan dipanggil hidayah. Gitu bu. Misalnya bu nggak bisa majelis taklim, kuenya aja nyampe sini alhamdulillah. Ibu kan nggak nyampe juga nggak masalah. Yang penting itu dulu, kue aja nyampe dulu, ya kan? Tapi kalau enggak sama sekali, ya susah. Baik, lanjut. Cerita siapa lagi bu? Suhaib Ar-Rumi. Ada seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi. Tadi siapa namanya? Abu Salamah. Itu cerita tentang hijrahnya dia. Ini cerita tentang hijrahnya siapa?
Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang mengenalnya dengan apa? Suhaib Ar-Rumi. Kalau Ar-Rumi orang mana, Bu? Ar-Rumi, Rum. Berarti dia orang Roma. Kemudian orang Roma merantau ke Mekah, hidup di Mekah sebagai pedagang, kemudian kaya. Dia adalah sebenarnya, Bu, Suhaib Ar-Rumi. Jadi yang masuk Islam itu, Bu, makanya orang kalau mengatakan agama Islam hanya untuk agama orang Arab, enggak. Agama Islam untuk seluruh apa? Seluruh manusia. Ini aja pada masa Nabi orang Roma sudah masuk Islam. Ada namanya Salman Al-Farisi. Sama apa, Bu? Salman Al-Farisi. Al-Farisi orang Persia, Bu. Persia itu Iran itu orang Persia itu orang Rusia lah mungkin. Orang Rusia, kalau dulu Persia itu Rusia, Bu. Udah masuk Persia itu Rusia. Nah, nanti kita cerita dulu sama, Bu, Suhaib Ar-Rumi. Dia kepengen hijrah, Bu. Ketika hendak pergi hijrah, orang kafir, apa, Bu, menghadang dia, kemudian berkata, "Hei Suhaib, kamu dulu kan orang Roma. Orang mana, Bu? Datang dulu nggak banyak hartamu. Habis itu kamu berdagang di Mekah. Berarti kekayaanmu ini asalnya dari mana? Dari Mekah. Jadi kalau kamu berangkat pergi aja, hartamu tinggalkan." Maka gitu ibu merantau ke Jakarta. Habis itu Bu kaya di Jakarta. Ibu rencananya mau balik ke kampung halaman ibu ke Probolinggo. Terus orang Jakarta menghadang ibu, "Bu, dulu ibu dari Probolinggo merantau ke sini gak bawa apa-apa. Sekarang sudah jadi kaya. Kalau ibu mau balik ke kampung ibu, harta ibu di sini tinggalkan." Begitu gak undang-undangnya? Mana ada undang-undang begitu? Ini orang Quraisy bikin undang-undang sendiri dia. Kalau mau berangkat, pergi aja sendiri. Hartamu tinggalkan. Karena dulu kamu datang dari Roma tak sekaya ini, sekarang kaya. Berarti hartamu dari mana? Dari sini, dari Mekah katanya. Kalau begitu, tinggalkan hartamu. Kamu pergi aja sendiri. Walah. Terus apa kata Suhaib Ar-Rumi? Kalau aku tak mau meninggalkan hartaku gimana? Hartaku kan banyak, sudah berada di negeri kami. Nah, sekarang kamu kaya, kamu kabur begitu saja, kan itu kata dia kan. Suhaib Ar-Rumi menjawab, "Jika aku serahkan semua." Awalnya gini dia bilang, "Kalau aku tak mau meninggalkan hartaku gimana? Kalian mau apa?" Kata siapa? Kan aku yang cari sendiri nih. Kalian bikin undang-undang sendiri kan itu. Kata mereka, "Kalau kau tidak tinggalkan hartamu, maka kami akan membunuhmu. Setelah kami bunuh, kami ambil hartamu." Oh, Suhaib Ar-Rumi ini tantang begitu, naik laki-lakinya. Semangat laki-lakinya naik. Gimana? Kalian mau melawanku? Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Yang hadang itu ada jumlahnya 20. Berapa orang? 20. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Aku punya 10 anak panah. Berapa? 10 anak panah. Kalau aku panahkan kepada kalian, pasti mati di antara kalian 10 orang. Berarti sisa kalian berapa? Kata Suhaib Ar-Rumi, 10. Kalau 10, aku punya pedang. Pedangku ini bisa membunuh 5 orang. Berarti yang tersisa nanti yang akan bisa membunuhku berapa orang? 5 orang. 5 orang inilah yang akan ngambil hartaku nanti. Ayo kita kelahi. Berapa tuh? Berani Suhaib Ar-Rumi itu. 1 lawan berapa? 20. Insya Allah kata dia 15 mati kalian ini. Tinggal berapa cuma? 5 nih. Ayo kita berkelahi. Apa kata orang Mekah? Jangan begitulah Suhaib. Kita damai-damai aja. Takut juga dia ditantang itu. Dia tahu Suhaib ini orang kuat. Dia tahu orang kuat nih. Dia tantang-tantang itu gak bisa naik laki-lakinya. Bahasanya, Bu, semua laki-lakinya tantang gitu kan. Awet jangan begitulah Suhaib. Jangan begitulah. Kita damai aja lah. Kau pergi aja, tinggalkan hartamu, itu lebih baik. Kau tak mati, kami pun tak mati. Kau senang, kami pun senang. Senang dari mana? Orang harta diambil, ya kan? Tapi kata Suhaib Ar-Rumi, demi Allah dan Rasulnya, aku kepengen hijrah. Masalah hartanya ambil sama kalian. Aku tak butuh sebenarnya hartanya, ambil semuanya. Ambil semuanya, kata Suhaib Ar-Rumi. Kalau kalian tak mau berkelahi, dah ambil aja hartanya semua. Ambil semua. Sampai sandalnya pun diambil, bayangin sama ibu. Hanya pakai baju aja tak bersandal pergi gitu. Ontanya segala macam diambil semua, dilucuti habis-habis. Kata Suhaib Ar-Rumi, kalian membiarkan aku berangkat dengan begini? Ya, berangkatlah. Kata kalian betul-betul lah, kata begitu Bu. Ibu kira-kira ketika disuruh hijrah meninggalkan seluruh harta ibu berani nggak hijrah? Jawablah sama saya nih. Tadi meninggalkan keluarga, sekarang meninggalkan apa Bu? Harta. Berani nggak ibu berangkat? Jawab
Bapak Ibu. Berani tadi jawab benar-benar ya, di hati ibu, di hati kecil ibu nih. Berani atau nggak berani? Nggak berani. Bebek dulu aja di situ kan. Orang gara-gara harta, kadang-kadang imannya bertukar kan? Ya kan? Terbalik kan kita sekarang. Gara-gara harta imannya bertukar. Kalau ini tinggalkan semua. Demi apa? Iman dan perintah Allah dan Rasul. Berangkat dia. Itulah saudara. Sampai nanti dia di Madinah, Nabi berkatakan apa? Mudah-mudahan saudara mendapatkan keberuntungan. Rabaha Suhaib. Bahasanya itu. Beruntung Suhaib. Beruntung Suhaib. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberuntungan. Rabaha Suhaib. Beruntung Suhaib. Padahal hartanya habis, tapi dibilang Nabi apa? Beruntung. Turun ayat Quran. Apa ayat Quran? Ayat Quran turunnya apa? Wa may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya dan hartanya untuk mencari keridhaan Allah. Dialah Suhaib yang memberikan harta seluruhnya, tapi penggantinya adalah ridho dari Allah. Itu ayat untuk siapa bu? Suhaib Ar-Rumi. Jadi ibu katakan hijrah itu gampang bu, susah. Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta. Itu cerita siapa tadi? Suhaib Ar-Rumi. Lanjut, beberapa orang sahabat kita ceritakan. Hijrahnya siapa bu? Nah ini hijrahnya Umar. Siapa lagi bu? Ibu yang terkenal itu siapa bu? Umar. Habis ini. Siapa bu? Umar. Habis itu pak Ayas bin Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'il. 3 orang bu. Ini ceritanya langsung 3 orang. Sebenarnya mereka ini 3 orang sahabat ini. Bu sahabat. Mereka berjanji yuk kita sama-sama berangkat yuk. Jadi ada yang janjian berangkat bareng yuk, berangkat bareng yuk, gitu kan? Ketika 3 orang ini akan berangkat, ternyata Hisham ditahan. Hisham sudah Hisham siapa bu? Hisham bin As ditahan duluan. Habis itu berarti yang berangkat hanya siapa? Ayas dan Rabi'ah. Tapi mereka janjinya ketemunya di mana bu? Misalnya janjinya ketemunya di gunung ini gitu kan? Ketemunya di mana bu? Di tempat ini. Misalnya janjinya misalnya di mana misalnya? Di Gua Hira misalnya kan? Yang Hisham mau berangkat sama keluarganya sudah ditahan, gak jadi berangkat. Berarti yang 2 berangkat siapa? Umar dan Ayas. Ini cerita Umar sendiri lagi, cerita Umar. Sebelum sampai di Gua Hira misalnya gitu ya. Sebelum sampai di Gua Hira, misalnya kan jalan ke Madinah itu arah kata saja. Sebelum sampai di situ, misalnya ibu dari sini, dari mana ibu? Dari Mentilang, mau pergi ke Mall Bintaro. Ya, ketemunya di mana kita misalnya? Ketemunya di mana? Di Masjid MRBJ misalnya gitu. Ketemu situ ya. Umar kan berangkat di rumahnya, itu berangkat di rumahnya kan? Isa baru berangkat saja sudah ditahan. Berarti bisa berangkat sama Ayas dan Umar. Nah, ini cerita Umar sendiri. Umar ini kan ada cerita hadisnya sendiri. Apa kata Umar? Aku mau berangkat hijrah nih rencananya. Dia ngomong keras-keras mana? Di Ka'bah. Orang Quraisy, aku hari Senin depan mau berangkat hijrah. Dari rumahku sekitar jam 8. Sekitar jam berapa? Aku keluar rumah jam 8. Lewatnya jalannya ini yang aku lewati jalan ini. Jadi siapa yang berani menghalangi? Karena dia tahu Hisham sudah ditahan. Dia bilang apa? Siapa yang berani menahanku, baik dari keluarga aku atau dari siapa pun, cobalah tahan. Siapa yang menahanku, dipastikan anaknya menjadi yatim. Kalau dia adalah seorang ayah. Kalau dia seorang anak, berarti orang tuanya kehilangan anaknya. Kalau dia suami, pasti istrinya akan menjanda. Siapa yang berani menghalangiku? Ayo, ini jalan dulu. Karena dia tahu Hisham sudah ditahan. Makanya Umar ngomong kayak gitu. Siapa yang berani nahanku? Ku jalan dulu. Ayo tahan. Ada yang berani nggak bu? Ya. Ada yang berani. Orang Quraisy kalau ditantang itu takut juga dia. Akhirnya bu, Umar sampai di FRJB, FRBJ. Habis sampai di situ ketemu dengan siapa bu? Ayas. Akhirnya Ayas bin Rabi'ah. Akhirnya berangkat ke mereka berdua tuh. Ayas bin Abu Rabi'ah. Berangkat mereka berdua. Ceritanya akhirnya mereka sudah sampai di mana bu? Di Kuba. Sampai di mana? Kuba itu kan sudah Madinah itu ya. Masuk kota Madinah. Sampai di Kuba itu bu, kan 7 kilo lagi tuh. Ketemu sama Abu Jahal. Mereka berdua ketemu sama bu?
Abu Jahal baru selesai dagang dari Syam, pulang dagang dari atas, turun ke bawah, ketemu di mana bu? Di persinggahan Kuba itu, ketemu di situ. Apa kata Abu Jahal? Hei, Ayas, kamu nggak dengar informasi? Apa informasinya kata Ayas? Ibumu sakit parah gara-gara kamu pergi hijrah. Parah sakitnya. Kalau dia mati gara-gara kau hijrah, kau pasti akan dihina sampai mati oleh orang Quraisy. Gara-gara kau ibumu mati. Kau gak dapat informasi begitu? Kamu kata, aku tak dapat informasi. Pas aku berangkat ibuku sehat aja. Aku dapat informasinya. Kata siapa? Abu Jahal. Kira-kira Abu Jahal benar gak informasinya? Tipu hoax ini. Tipu ini informasinya. Padahal kan dia dari atas, bukan dari Makkah. Ayas ini termakan apa? Termakan tipuan Abu Jahal. Umar sudah mengingatkan, kata Umar, hei Ayas, kau percaya dengan omongan siapa? Abu Jahal. Dia jelas dia orang ini pembohong segala macam. Kau percaya juga? Jadi bu, ternyata pemimpin itu ada juga yang begitu bu. Nah sekali berkali-kali bohong, kita tetap percaya aja. Ternyata ada yang begitu seperti Ayas ini. Percaya aja dia, percaya aja dia. Apa kata Ayas kepada Umar? Umar, kau lanjutkan berangkat kemana? Ke Madinah. Aku balik dulu sebentar melihat kondisi ibuku. Aku kalau mati ibuku gara-gara aku ini, nanti kakak-kakakku, adik-adikku menyalahkan aku. Supaya aku pulang sebentar dulu. Apa kata Abu Jahal? Itu keputusan yang tepat. Ya pulang. Pulanglah mereka dengan kafilah Abu Jahal. Abu Jahal ini taktiknya panjang, banyak taktiknya. Pas itu, ini bu, dia bilang kepada Ayas, kita sambil jalan dulu. Ayas, ontaku agak kelelahan sepertinya. Kelelahan. Ontamu masih kuat, bolehkah aku bonceng dengan ontamu? Ayas ini percaya aja. Lah kata Ayas, dia orang baik. Orang Islam itu kan lurus-lurus saja bu bahasanya. Apa kata Ayas? Mau bonceng, gak apa-apa. Kan kalau onta dinaikin kan agak berat, gak ada bebannya. Kalau dia biarin jalan kan agak kuat istilahnya. Sebentar lah, biar aku bonceng dulu, ontaku biarin jalan ini. Apa kata saya bonceng? Bonceng bawa di belakang. Pas bonceng belakang, Ayas ini tak merasa curiga sedikit pun dengan Abu Jahal itu pula Ayas ini. Habis itu bu, baru bonceng, langsung Abu Jahal mengikat tangannya diambil tangannya diikat ke belakang. Ada apa ini kata Ayas? Apa kata ini? Kata Abu Jahal, aku telah membohongi ibumu gak sakit. Aku yang pengen menangkapmu dan memenjarakanmu di Mekah. Terus Abu Jahal berkata keras-keras, hei orang Quraisy, begini caranya kalau ada orang hijrah, tangkap balik, masukkan ke mana? Ke penjara. Yes, ini dia apa bu? Menyesal betul. Kenapa dia percaya kepada? Itu kerjaan Abu Jahal tuh. Orang yang berangkat udah mau sampai, dia apa bu? Dibalikkan lagi, kemudian ditangkap, dimasukkan dalam penjara sambil dipukul-pukul di tengah jalan. Malam juga Ayas. Gara-gara apa bu? Percaya betul dengan Abu. Makanya bu, ibu kalau sudah sekali dibohongi, kenapa bu percaya juga ya? Heran ibu. Sama lah ibu dengan Ayas. Kali-kali dibohongi percaya aja. Termakan juga ibu dengan itu. Ini kita masuk dengan hadis Aisyah. Jadi macam-macam model orang yang pergi wabuhin. Ya, macam-macam kan? Nah, itu hanya 3 itu kita ceritakan. Terus dari Aisyah, Rasulullah berkata kepada kaum muslim, ini hadis tentang hijrah nih bu, hadisnya bu. Sesungguhnya aku telah diperlihatkan negeri hijrah untuk kalian. Ini sebelum ketika sahabat Nabi berkata kepada sahabat, sebuah tempat yang ditumbuhi pohon korma terletak antara 2 kawasan diselimuti oleh bebatuan. Hadis riwayat Bukhari, maksudnya bu, pergilah. Itu hadis tentang hijrah nih bu. Jadi bu, akhirnya berhijrahlah para sahabat yang mampu melakukan hijrah. Tentu orang-orang yang kuat bu. Sementara orang-orang yang lemah seperti orang tua atau orang sakit atau perempuan yang gak mungkin pergi bu, mereka tetap di Mekah menahan siksaan orang-orang Quraisy, gitu kan? Tetap mereka. Tapi mereka gak sanggup untuk pergi. Gimana caranya? Mereka makanya nanti ada hadis Nabi.
ada orang yang kepengen hijrah tapi tertahan karena kelemahannya, di mereka semuanya sudah mendapatkan pahala hijrah walaupun mereka tidak hijrah ke Madinah. Itu Bu, makanya Ibu ini sudah biasa ngaji di majelis taklim sini kan. Terus Ibu sakit, pahala ketika Ibu sakit tetap dapat pahala ngaji. Kenapa? Karena kepengen Ibu pergi, cuma tertahan dengan itulah kira-kira gitu kan di sini. Lanjut. Ini hadis berikutnya. Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas. Rencananya Abu Bakar juga ingin hijrah karena ada perintah Allah dan Rasul kan? Ingin hijrah. Tapi Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, apa kata Rasulullah? Jangan buru-buru. Kata Rasulullah apa? Jangan buru-buru. Sesungguhnya aku berharap segera juga diizinkan. Ini menandakan apa? Nabi belum diizinkan berangkat. Sahabat sudah, Nabi belum. Dan Nabi ingin Abu Bakar menjadi temannya ketika hijrah. Makanya dia berkata gitu. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Jangan pergi dulu, tunggulah. Kalau aku diizinkan kita sama-sama berangkat. Itulah bahasa hadisnya kira-kira. Makanya Abu Bakar itu akhirnya karena itu adalah keinginan Rasulullah, dia tidak berangkat hijrah. Dia tetap bertahan di Mekah. Kalau makin sedikit orang Islam di Mekah, kira-kira makin kuat nggak siksaannya Bu? Yang tinggal sedikit itu Bu? Tidaklah. Abu Bakar bertahan di situ. Ada hadis Bu dari ini. Satu hari Rasulullah itu dipukulin sama orang Quraisy sampai mau pingsan. Yang melawan mereka, yang menghalangi mereka siapa? Abu Bakar. Abu Bakar pun dipukulin hingga betul-betul pingsan. Ini menandakan bahwa Rasulullah dipukulin begitu. Rasulullah itu fisiknya lebih kuat. Rasulullah nggak sampai pingsan. Kalau Abu Bakar pingsan. Ketika dia pingsan, dilihat oleh ibunya. Ibunya menyeretnya pergi kemana? Ke rumahnya. Orang udah pingsan. Kalau dipukulin terus masih mati nih. Dihalangi sama ibunya, diseretnya anaknya kemana? Ke rumahnya ibunya, ya kan? Pas selesai itu Bu, siuman lah. Berapa lama siuman Abu Bakar? Ibu tahu nggak apa yang dia katakan Abu Bakar setelah dia senyuman? Bukan dia katakan, Bu, kasih aku makan, kasih aku minum, lapar ya. Ada nggak? Obat ini sakit nggak ada. Abu Bakar apa katanya? Bu, Rasulullah mana? Rasulullah mana? Ini tanyanya itu Rasulullah mana? Apa kata ibunya? Kenapa kau tanya Rasulullah? Kau aja bonyok begini. Aku ndak apa-apa, mati asalkan Muhammad itu. Apa kata ibunya? Apa kau pingsan? Aku menyeretmu pulang ke rumah. Sementara Muhammad masih tetap dipukuli. Mendengar itu langsung dia berusaha sekuat tenaga untuk ke tempat kejadian. Ibunya sudah melarang dia, tapi dia dengan sekuat tenaga pergi. Tapi sampai di sana ternyata orang sudah selesai. Nabi Muhammad sudah kembali ke rumahnya dalam sempoyongan. Jadi keadaan itu berarti sudah selesai pemukulan. Begitu Bu. Abu Bakar itu ibu nanti sejarahnya nanti Bu, ketika ibu belajar tentang hijrahnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, kelihatan betul Abu Bakar itu lebih mementingkan kehidupan Nabi daripada kehidupan dirinya sendiri. Nanti ibu tahu nanti gimana hebatnya Abu Bakar. Makanya Bu, Rasulullah milih siapa Bu? Abu Bakar sebagai apa? Sebagai mertuanya, juga memilih sebagai sahabatnya juga. Makanya Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah aku pasti Abu Bakar menjadi Nabi. Cuma tidak ada Nabi setelah aku. Akhirnya Bu, setelah 4 bulan itu atau 3 bulan lah bahasanya, Nabi Muhammad itu baru diizinkan hijrah. Bulan apa nanti Bu? Bulan Safar. Jadi sampai Zulhijjah sudah disuruh berangkat sahabat. Zulhijjah, Muharram, Safar nanti tanggal 26 baru diizinkan. Ada perintah nanti. Lanjut Bu. Habis itu akhirnya di tanggal 26 Safar. Tanggal berapa Bu? Orang Quraisy sudah mulai cemas. Orang Islam sudah sedikit tinggal di mana? Di Mekah. Sebenarnya orang Islam itu sedikit. Jumlah mereka sekitar hanya 80. Yang berangkat hijrah itu sudah 70. Tujuh berapa? Berarti sisanya cuma berapa? 10 orang. Mereka sudah terasa kusuk orang Quraisy. Apa kata orang Quraisy?
Ayo kita adakan musyawarah. Adakan apa? Apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad. Kebetulan dia masih ada, sahabatnya memang sudah berangkat, tapi dia masih di Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Tanggal 26 Safar tahun ke-14 kenabian, 14 kenabian tadi. Padahal sebenarnya kita kalau bahasa itu kita nggak ukuran 14 kenabian nggak ada ya, cuma ada sampai berapa? 13. Setelah 13 nanti ukurannya menjadi apa? 1 Hijriah. Itu ukur itu kalau di sejarah kan gitu. Ini cuma mengingat menyampaikan pemahaman ibu. Ini sudah masuk tahun 14 kenabian. Tapi dalam sejarah nggak banyak disebut 14 kenabian. Yang dimaksud itu adalah 1 Hijriah. Itu 14 kenabian berarti. 2,5 bulan setelah Bai'ah Kubra, maksudnya dari Zulhijjah itu kan, ada berangkat. Diadakan sidang parlemen di Naruna 2. Tokoh-tokoh yang hadir, siapa bu? Abu Jahal, Jubair bin Mut'im, Syaibah bin Rabi'ah, Nadar bin Haris, Abul Turi, Nabi bin Ajah, Umayyah bin Khalaf, dan juga hadir ketika itu Iblis. Siapa yang hadir bu? Iblis hadir, menyamar sebagai seorang bapak tua yang mengaku dari Najd. Dan herannya dalam perkumpulan itu sebenarnya mereka ada jumlahnya berapa? 60. Herannya kok Iblis itu mengaku sebagai orang tua ingin menasihati mereka semua gitu. Putusan mereka apa yang mereka ambil. Herannya Abu Jahal yang menjadi ketua parlemen ketika itu membolehkan Iblis ikut. Padahal Iblis itu terkenal di tengah-tengah mereka. Enggak terkenal, cuma dia bilang apa? Aku bisa memberikan apa? Nasihat untuk kalian atau masukan untuk kalian. Izinkan aku ikut bergabung dengan musyawarah kalian. Diizinkan sama siapa? Abu Jahal. Nah, ini cerita musyawarahnya bu tanggal 26 Safar ini. Apa tuh? Diusulkanlah oleh Abul Bukhturi. Apa kata Abul Bukhturi? Usulan saya terhadap Muhammad, usulan dia kan? Usulan saya terhadap Muhammad, baiknya Muhammad itu kita tangkap, habis itu kita penjarakan di mana? Di Mekah. Apa kata Iblis? Iblis menjawab, padahal ketua kelompok, ketua musyawarah siapa? Iblis jawab. Apa kata Iblis? Wah, kalau gitu aku tak setuju tuh. Begitu. Alasannya kenapa nggak setuju? Kalau Muhammad ditangkap, kemudian dia main di penjara, nanti sahabatnya berusaha untuk melepaskan dia. Kalau dia sudah lepas, bahaya nanti. Nggak bisa gitu. Itu nggak bisa itu nggak solusi tempat itu. Cari yang lebih bagus. Diusulkan oleh Nadar bin Haris. Sebab Nadar bin, bagaimana kalau seandainya Muhammad itu kita asingkan ke pulau yang terpencil? Itu bahasanya diasingkan ke pulau terpencil. Apa kata Iblis? Nah, itu bukan usulan yang tepat itu. Kalau diasingkan ke tempat apa? Pulau terpencil, nanti Muhammad bisa melarikan diri, kemudian dia pergi kemana? Ke Madinah. Habis itu bergabung dia dengan sahabatnya, itu masalah besar itu nggak bisa. Habis itu Iblis yang jadi penasihat. Habis itu Abu Jahal lagi yang memberikan apa? Memberikan saranku, kata dia, lebih baik Muhammad kita bunuh. Lebih baik kita bunuh. Orang lain bertanya, kalau kita bunuh Muhammad, ini katanya, kalau kita bunuh Muhammad, bagaimana dengan sukunya Abu Thalib? Suku Abu Thalib pasti akan menuntut balas. Kita akan terjadi perang saudara di Makkah ini. Karena Muhammad tetap saja dihargai sama-sama sukunya, walaupun sukunya sebagiannya masih non Muslim, tapi namanya keluarga masih dibelah kamu. Karena ketahuan Nabi Muhammad itu juga baik kan, di sukunya kan. Bahaya nanti perang saudara. Kata Abu Jahal, dengar dulu, aku belum sampai, belum selesai nih. Yang membunuh Muhammad adalah seluruh suku yang ada di Madinah. Dia ada di Mekah, yang ada di Mekah. Dengan cara apa? Mereka masing-masing mengutus dari suku mereka orang yang akan membunuh Muhammad. Caranya bagaimana? Kata begini, Muhammad itu kan selalu bangun malam pergi ke Ka'bah untuk sholat. Dari siang sorenya kita sudah mengepung rumah Muhammad. Kemudian habis itu pas ketika dia keluar, sama-sama kita menusukkan pedang ke mana? Ke tubuh Muhammad. Kemudian dia pasti akan mati.
dan tidak satupun orang yang akan apa? Bukan mengetahui, tidak satu orang pun yang akan menuntut. Kenapa? Karena dari suku Muhammad ada juga yang jadi perwakilannya. Siapa dia? Kepala ketuanya sendiri. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab jadi apa? Jadi kepala sukunya dari suku Abu Abdul Thalib, ganti dari Hamzah kan? Abu Lahab sendiri nanti akan menusuk siapa? Anaknya Nabi Muhammad. Jadi ada yang nuntut gak kira? Bisa diredam itu. Jadi yang bunuh itu masa. Rencananya begitu. Yang bunuh siapa? Masa. Kalau masa membunuh ada yang nuntut gak kira? Ada. Itu caraku. Apa kata iblis? Ide ini berlian. Ini sebenar-benar ide ini. Di pemahaman ibu tahu nggak pemahamannya apa, Bu? Ternyata dari tanggapan para ahli sejarah, Bu, ternyata iblis itu lebih bodoh daripada Abu Jahal. Iblis tidak punya rencana begitu, sementara Abu Jahal punya rencana begitu. Hebat gak Abu Jahal? Cerdas daripada iblis. Makanya iblis angkat tangan sama Abu Jahal. Abu Jahal ini lebih iblis daripada iblis, kata dia. Hebatnya. Cuma orang ini, cuma betul ini. Makanya manusia itu, Bu, kalau dia jahat, Bu, bisa jadi lebih iblis daripada iblisnya. Nggak boleh. Bu, ketika Fir'aun mengatakan dirinya sebagai Tuhan, iblis kan kaget ya. Kaget iblis, berani Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Aku udah pernah ketemu sama Tuhanku, dah lama aku hidup, dari dulu lebih hebat pula aku sama daripada Fir'aun. Aku tak berani mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun ini kecil, dia manusia, berani mengaku sebagai Tuhan. Apa kata iblis? Wah, ini Fir'aun ini lebih iblis daripada iblis. Akhirnya begitulah. Abu Jahal itu lebih iblis daripada iblis. Kejahatan itu mengalahkan kejahatan itulah bahasanya. Hebat. Makanya wah, ini saya katakan sama ibu, iblis itu tidaklah lebih hebat daripada manusia. Kalau Allah tak kasih tahu kepada dia pun tidak tahu. Nanti ibu tahu kan, ketika Nabi Muhammad keluar dari mana? Dari rumahnya kan? Kan semua orang berkumpul di rumah Nabi Gembung kan? Nabi Muhammad diapain, Bu? Ngambil pasir kan, habis itu naruh ke 60 orang yang mewakili pembunuhan Nabi. Padahal mereka melihat, Bu, matanya terbuka, tapi mereka tidak melihat. Turun ayat Quran. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fahum ayat surah itu kan. Ayat sebut Yasin ayat 9 itu, Bu. Dari mana? Setelah 1 jam Nabi keluar dari rumah itu, baru setelah itu apa? Iblis datang ke tempat rumah Nabi orang berkumpul deh. Terus iblis membangunkan mereka, menepung mereka. Ngapain kalian kumpul-kumpul sini? Kata mereka, kami nunggu Muhammad. Tapi sekarang baru jam 9. Muhammad belum keluar. Nanti lah Muhammad keluar jam 10, jam 12 biasanya dia keluar rumah. Habis itu kata iblis, kalian sudah kecolongan. Aku melihat Muhammad 1 jam yang lalu di sana. Kalian udah kecolongan ini. Kecolongan kalian. Apa kata mereka? Betul, coba lihat. Wah, coba lihat dia masuk ke dalam rumah. Karena itulah adab orang jahiliyah itu. Apa adab orang jahiliyah itu? Mereka nggak mau dobrak pintu. Karena kalau seandainya Muhammad ditangkap dari rumahnya, pasti akan dilihat oleh siapa? Anak dan istrinya, keluarganya. Dan itu menyakitkan bagi keluarganya kan? Ayahnya diseret-seret di pergogol gitu kan? Itu adabnya orang jahiliyah. Harusnya kita sekarang kalau ada aparat menangkap penjahat itu nggak boleh di mana, Pak? Di rumahnya, di depan istri dan anaknya. Dendam kan nanti istri dan anaknya? Ya, itu dendam itu nanti tuh, sakit hati dia tuh. Tapi kalau seandainya tidak kelihatan sama dia suaminya ditangkap, kira-kira sakit hati nggak? Nah, begitu adabnya orang jahiliyah. Adabnya, nggak mau dia menangkap masuk ke rumah. Itu aib bagi orang Arab jahiliyah. Tunggu dia keluar baru tangkap, gitu kan istilahnya. Habis itu, Bu, karena sudah ada informasi dari iblis, hilang adab mereka. Mereka dobrak apa? Pintu. Dibukanya apa, Bu? Dibukanya selimut. Ternyata di bawah selimut siapa? Ali bin Abi Thalib. Ditanya sama Abu Jahal, mana Muhammad? Apa kata Ali? Aku tak tahu.
Memang Nabi Muhammad tak ngasih tahu kemana rutenya. Yang penting kau bilang Nabi Muhammad aku mau hijrah. Tapi Nabi Muhammad tak tahu kasih tahu. Kau tak tahu. Marah Abu Jahal, ditamparnya Ali. Ali ketika itu usianya mungkin 10 tahun dulu. Ditamparnya Ali. Pas ditamparnya Ali, ditamparnya. Wah. Akhirnya mereka tidak ada keinginan untuk bunuh Ali. Kalau nggak bisa mati tuh Ali. Nggak ada keinginan Ali. Akhirnya setelah mereka pukulin Ali nggak ngaku kan, nggak tahu, memang nggak tahu Ali. Karena nggak dikasih tahu sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Udah mereka tinggalkan Ali, kemudian mereka pergi mencari Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ketemu lagi nggak? Nggak ketemu. Nabi Muhammad. Bayangkan sama ibu, ini hikmahnya apa? Hikmahnya coba bayangin. Iblis itu kalau nggak dikasih tahu sama Allah, atau harusnya dia ngasih tahunya kapan, iblis itu? Ayolah kapan? Ketika Muhammad keluar dari rumah. Kenapa kok 1 jam setelah itu baru dikasih tahu? Kenapa Bu? Karena Allah nggak kasih tahu. Jadi Bu, jangan ibu anggap iblis itu hebat-hebat betul. Kalau dia tidak dikasih tahu, dia nggak tahu. Jadi ibu jangan anggap iblis itu tahu semuanya. Enggak tahu dia. Saya ngomong kayak gini nih ya, tahu nggak iblis nih? Kalau nggak dikasih tahu nggak tahu dia. Tapi kalau dikasih tahu dia. Yuk, kayak gitu Bu. Jadi iblis itu kata ibu hebat betul kan? Ya, makanya ibu bilang ini, kalau ada orang yang penjahat di muka bumi ini atau segala macam Bu. Kata ibu dia tahu betul. Kalau Allah tak kasih tahu, tak tahu. Iblis saja yang sehebat itu, kalau Allah tak kasih tahu, coba ingat. Nabi Muhammad digituin sama Allah Bu, tapi Allah bantu dia. Kayaknya hikmahnya kan banyak Bu ya. Bu, dah ini ceritanya itu, nanti cerita Nabi Muhammad lagi. Jadi keputusan keji apa? Abul Aswad mengusulkan mengusir Nabi Muhammad. Abu Bukturi mengusulkan untuk apa tadi? Mengkerangkeng, misalnya di penjara. Abu Jahal mengusulkan apa? Untuk membunuh Muhammad. Masing-masing ada utusan dari pemudanya. Nanti yang mengutus, yang akan membunuh berapa? 60 orang pemuda. Tapi semua mereka nanti akan terbunuh di mana? Di perang Badar. Nanti akan ceritain nanti. Kan perang Mekah. Habis selesai. Sampai di sini selesai. Ini beralih nanti kemana Bu? Kalau ibu masih kuat nih saya lanjutkan. Cuma ibu tak kuat biasanya. Ini langsung ke hijrahnya siapa Bu? Hijrahnya Rasulullah dengan Abu Bakar. Nah, habis Bu, slide-nya habis sampai di situ. Ibu mau nanya? Tanyalah dulu. Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Berarti ini yang saat ini yang hijrah hanya sahabat-sahabatnya. Nah, kira-kira berarti kita bisa tentukan bahwa sahabat Nabi itu jumlahnya sebanyak ini ya Ustadz ya? 80. 80. Berarti itu akan bertambah atau segitu aja gitu Ustadz, sahabat-sahabat Rasulullah? Bu, jumlah sahabat itu dari Mekah 80 orang. Kisaran begitulah Bu ya. Kisaran begitu. Tapi tidak bisa dipastikan karena banyak juga dari sahabat itu yang menyembunyikan Islam. Jadi sebenarnya ada Islam, tapi karena takut orang Quraisy akhirnya dia diam. Tapi Bu, yang jelas-jelasnya kita bicara yang jelas-jelas ya, menyatakan Islamnya jelas. Dari Mekah yang hijrah sekitar 70. Di Madinah itu kan tadi yang Aqabah sudah berapa jumlahnya? 70. Berarti kalau gabung berapa? 140. Nanti di perang Badar, di perang apa? Perang Badar kan tahun kedua Hijriah bulan Ramadan tuh. Setelah 1-2 tahun Nabi di Madinah, jumlah orang perang Badar berapa jumlahnya? Berapa? 313. Itu yang kuat-kuat, Mungkin jumlah mereka bisa 500-an karena kan ada perempuan, ada anak-anak kan. Sekitar itulah. Itu tahun berapa? Tahun kedua. Ingat Ibu, tahun kedua. Nanti ketika tahun ketiga, tahun berapa? Ketiga. Kan Nabi kan perang apa tuh? Namanya perang Uhud. Jumlah sahabat berapa? Sudah 1000. Jumlah berapa?
1000. Jadi dalam waktu cepat sekali kan, 1000. Tapi ingat 300-nya munafik. Kan 300 dibawa balik sama siapa? Abdullah bin Ubay bin Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. 300-nya munafik. Yang aslinya sahabat cuma berapa? Bukan, 700. 700 kan? Kayak gitu ya cara jumlah-jumlahnya ini yang ini aja, yang terlihat aja ya kan? Nanti di perang Ahzab, perang Ahzab tahun berapa? Tahun kelima. Jumlah sahabat yang menggali parit ada berapa? 1000. Tapi yang jadi tentara ada 3000. Berarti tahun kelima ada berapa? 3000, ya kan? Tapi kata ulama, kebanyakan dari 3000 ini banyak munafiknya. Yang aslinya sahabat itu kelihatan nanti ketika umroh. Rencana umroh Nabi Muhammad SAW nanti terjadi perjanjian Aqabah, perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijriah. Yang aslinya sahabat, betul-betul sahabat yang kuat-kuat betul imannya, hanya berjumlah 1400 kurang 1. Berapa bu? 1400 kurang 1. Yang satu ini siapa? Jad bin Qais. Namanya siapa? Jad bin Qais. Jad bin Qais ini munafik yang hanya diutus sama Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memata-matai apa yang dikerjakan Nabi Muhammad. Semua sahabat yang jumlah 1400 berbaiat kepada Nabi, berjanji setia, namanya baiatur ridwan. Janji setia untuk sehidup semati dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah mereka yang asli cuma berapa? 1400 kurang 1. Nah itu kalau di jumlah-jumlah. Tapi ingat ibu, tapi ingat. Nanti tahun ke-8 Hijriah. Tahun berapa bu? Ke-8 Hijriah. Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah. Tahun berapa? 8 Hijriah. Menaklukkan kota Mekah. Berapa jumlah sahabat yang dibawa sama Nabi untuk menaklukkan kota Mekah? Bu tahu berapa? 10.000. Berarti sahabat jumlahnya pas apa bu? Pas tahun ke-8 Hijriah berapa? 10.000. Tapi ingat bu, percepatannya luar biasa nih. Nanti tahun ke-9 Nabi melaksanakan haji wada. Ibu tahu berapa jumlah sahabat? 114.000. Jadi ibu tahunya nanti jumlah sahabat berapa nanti setelah Nabi ini? Dan bayangkan dari hanya membawa 10.000, tahu-tahu setelah itu jumlahnya berapa? 140.000. Itu ada di hadis Nabi. Nabi bilang apa? Semua kalian yang ikut haji wada bersama saya, para sahabat, jumlahnya 114.000, sudah dijamin untuk kalian masuk surga. Berarti sahabat benaran itu. Dan aku tinggalkan untuk kalian penggantiku setelah aku tidak ada. Kan dari haji wada itu Nabi sudah apa kok? Sudah apa? Sudah rasa-rasa mau meninggal. Sudah ada wasiat-wasiatnya itu. Aku kalau meninggal dunia, yang menggantikanku, yang dia amanah, pasti amanah. Jumlah sahabat yang aku tinggalkan untuk memimpin kalian setelah aku ini jumlahnya 20.000. Jadi yang bisa menjadi khalifah setelah Nabi jumlahnya berapa? 20. Kalian pilihlah di antara 20.000 ini, semuanya pasti akan amanah. Jadi kader luar biasa. Jumlah sahabat yang masuk surga 114.000. Tapi yang bisa menjadi apa? Pimpinan itu berapa? 20. Banyak sekali. Kita mencetak satu pimpinan yang amanahnya susah luar biasa. Kalau Nabi bu 20.000 dalam waktu yang singkat dia bisa cetak. Amanah luar biasa. Tapi yang paling amanah di antara 20.000 siapa? Abu Bakar Siddiq. Hebat gak Nabi Muhammad? Coba lihat percepatannya itu bu. Coba hebat gak bu? Allah kalau sudah menolong bu, gampang sama Allah. Orang dari jumlahnya cuma 70 dari awal pertama itu, hanya waktu 8 tahun berubah menjadi 114.000. Itu berapa kali lipat kira-kira ibu nih? Berapa kali lipat? Bila banyak lah pokoknya. Nah, silakan bu tanya. Jadi pada saat itu yang masuk Islam itu dianggap sahabat. Iya, yang masuk Islam walaupun dia masih munafik itu dianggap sahabat. Cuman yang dikatakan sahabat yang benaran itu ibu, dia melihat Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman. Jadi kalau orang munafik tak masuk dalam kategori apa tuh poin yang 3. Dia melihat Nabi, ya. Orang munafik kan gitu. Beriman kepada Nabi, ya. Mati dalam keadaan
munafik. Apakah dia disebut sahabat? Karena kalau titelnya sahabat, Bu, pasti masuk surga, pasti. Jumlahnya, kalau yang pasti masuk surga, jadi jumlahnya berapa, Bu? 114.000. Tapi munafik ada juga nggak, Bu? Pasti ada, pasti ada. Tapi mereka tidak ikut apa? Haji wada. Mereka nggak pernah ikut. Pasti ada. Dari dulu sampai sekarang munafik ada nggak? Oh, bilang nggak ada. Nabi aja di tengah-tengah Nabi sepertiganya munafik. Jadi kalau jumlah sahabatnya itu berapa? 1.300-nya munafik. Kita takut masuk orang munafik itu. Tanya, Bu, lanjut. Cukup ya? Lagi silakan. Ustaz, kalau misalnya zaman dulu semua orang yang beriman itu adalah sahabat Rasul, lalu Rasul bilang kalau pada saat dia wafat hanya 20 orang yang dianggap 20.000 yang dianggap kader atau sahabatnya dia. Lalu untuk orang-orang yang seperti kita ini itu masuk kategori apa ya Ustaz? Udah nggak ada sahabat lagi berarti kan? Nah, sahabat itu yang itu kategorinya 3 itu. Melihat Nabi, melihat langsung ya. Terus apa? Beriman kepada Nabi, habis itu mati dalam keadaan beriman. 3 itu harus tuh, itu titel sahabat. Ya kan? Kalau kita ini disebut ikhwan, saudara Nabi. Kan ada hadis itu. Ashtaqu ila ikhwani, kata Nabi. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat ketika itu ada, kira-kira hadis itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwana, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kenapa kau rindu? Kami kan ada di sini. Apa kata Nabi? La bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabatku. Sementara saudaraku langsung didefinisikan sama Nabi. Saudara itu aman Nabi. Mereka beriman kepadaku. Walam yaroni. Tapi mereka tidak melihat aku. Itulah saudara-saudaraku. Aku rindu dengan mereka. Jadi yang dirindukan itu siapa, Bu? Kita ini, ibu ini dirindukan, kami ini dirindukan. Rindu sekali Nabi Muhammad ketemu sama ibu. Rindu banget. Aku rindu. Mereka beriman kepadaku, padahal mereka tidak melihatku. Aku rindu ini ketemu sama mereka. Jadi kita ini golongannya apa namanya? Saudara seiman Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu dirindukan loh, Bu. Makanya ibu dirindukan sama Nabi. Paling kurang ibu pergi umroh atau haji. Nabi bilang apa? Siapa yang datang menziarahiku ketika aku mati, sudah meninggal wafat, maka sama saja seperti seolah-olah dia datang kepadaku dalam keadaan hidup. Bu datang kepada Nabi itu lihat ibu. Bu datang kepada Nabi itu tahu. Nabi aku datang ketemu sama ibu saya, aku rindu. Masih ada yang mau nanya lagi, Bu? Cukup? Ya, Bu ya, mudah-mudahan ada rezeki, Bu ya. Berangkat haji, berangkat amin. Ya, Bu. Ya, kita lihat. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, kami selalu rindu dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami sayang dengan Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad di surga-Mu ya Allah. Dan pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di Madinah agar kami bisa pergi haji dan umrah.
senantiasa memperjuangkan imannya. Berikanlah mereka keridhaan-Mu, kelapangan-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu untuk mereka ya Allah, dan pertemukan kami dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinina allati ya ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana al-akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah hidup kami di dunia ini ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami. Di antara kami ada yang tak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah ya Tuhan kami. Di antara kami ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang tak bisa melunasi hutangnya, kuatkan kami untuk melunasinya ya Allah ya Tuhan kami. Perbaikilah akhirat kami dengan semangatnya kami melakukan amal ibadah ketika kami hidup ini ya Allah ya Tuhan kami. Jika nanti kami meninggal dunia, berikanlah kuburan kami tempat peristirahatan yang paling indah buat kami ya Allah. Terangilah kubur kami ya Allah. Berikanlah nikmat kepada kami setelah kami meninggal dunia. Jauhkan kami dari api neraka, masukkan kami ke dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.